Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, aku Fitri Novitasari dengan NIM 2304040024. Dan di video ini kita akan membahas salah satu teori belajar yang paling terkenal dalam dunia pendidikan, yaitu teori behavioristik. Nah, teori ini sangat penting karena banyak digunakan guru dalam proses pembelajaran. Bahkan tanpa kita sadari, kita sendiri sudah sering menjadi contoh nyata dari teori ini. Nah, coba deh kalian ingat-ingat, pernah gak sih kalian belajar karena takut dimarahin guru? Atau kalian semangat belajar karena dapat hadiah? Nah, itu juga termasuk dalam teori behavioristik. Nantinya seseorang akan terdorong melakukan sesuatu karena adanya stimulus dari luar yang mempengaruhi perilakunya. Lalu, apa sih sebenarnya teori behavioristik itu? Nah, teori behavioristik merupakan teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Dalam teori ini, belajar dianggap berhasil jika terjadi perubahan perilaku sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Di dalam teori ini ada dua komponen utama, yaitu stimulus dan juga respon. Stimulus merupakan rangsangan dari luar dan respon merupakan reaksi terhadap stimulus itu. Contohnya, ketika guru memberikan pertanyaan, itu merupakan sebuah stimulus. Nah, ketika siswa menjawab, maka itu adalah respon. Ketika jawaban siswa itu benar, maka siswa akan mendapatkan pujian atau nilai yang bagus yang disebut dengan penguatan positif. Nah, sebaliknya, jika jawabannya salah, mungkin siswa akan tidak diberi poin, sehingga itu bisa disebut dengan penguatan negatif. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh yang berperan pada teori behavioristik. Ada beberapa tokoh, kita ambil 3 tokoh utama yang terkenal. Yang pertama ada Ivan Pavlov, di mana ini merupakan ilmuwan asal Rusia. Jadi, Pavlov melakukan eksperimen terkenal menggunakan anjingnya. Setiap kali ia memberi anjing makanan, ia akan membunyikan bel. Lama-kelamaan si anjing ini akan mulai mengeluarkan air liur hanya karena mendengar bel, meskipun di situ tidak ada makanan. Jadi ini yang disebut dengan conditioning klasik. Pavlov membuktikan bahwa perilaku bisa dipelajari lewat asosiasi antara stimulus dan juga respon. Nah, selanjutnya ada Skinner yang mengembangkan konsep operan condition atau pengondisian operan. Pada teori ini menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari dan diubah melalui penguatan dan juga hukuman. Dalam eksperimennya, Skinner menggunakan tikus di dalam Skinner box untuk menunjukkan bahwa tikus itu dapat belajar untuk menekan tuas demi mendapatkan makanan yang akan disebut dengan penguatan positif. Jadi, suatu perubahan tingkah laku seseorang akan ada konsekuensinya. Selain itu, Skinner juga yakin bahwa setiap orang pasti akan belajar demi meningkatkan atau menguatkan tingkah lakunya agar tidak mendapatkan ganjaran yang buruk. Skinner menunjukkan bahwa perilaku bisa dibentuk melalui konsekuensi. Jika tindakan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, maka perilaku itu nantinya pasti akan diulang ke depannya. Dan tokoh yang terakhir yaitu Edward Thorndike yang dikenal dengan teori law of effect atau hukum efek. Nah, Thorndike ini mengamati kucing dalam kandang. Kucing itu belajar membuka pintu kandang karena ingin keluar untuk mendapatkan makanan. Berdasarkan penelitiannya, Edward Lee Thorndike terhadap kucing dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan menguat apabila ada latihan yang semakin sering dilakukan. Nah, sebaliknya hubungan antara stimulus dan respon akan semakin lemah jika tidak ada latihan. Dari eksperimennya disimpulkan bahwa perilaku yang menghasilkan efek menyenangkan akan diulang ke depannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip behavioristik. Nah, prinsip utama yang mendasari pada proses pembelajaran ini yang pertama adalah stimulus dan juga respon. Jadi, belajar ini akan terjadi karena adanya hubungan antara rangsangan dan juga reaksi. Yang kedua yaitu penguatan, berupa penguatan positif dan juga penguatan negatif. Penguatan positif yaitu bisa berubah dengan hadiah, dan penguatan negatif yaitu hukuman untuk memperkuat perilaku tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pengulangan atau repetisi, yaitu perilaku akan lebih kuat jika sering diulang. Dan yang terakhir adalah pembentukan kebiasaan atau habit formation, di mana jika perilaku itu diperkuat, diulang terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan yang menetap. Nah, jadi bagaimana sih penerapannya dalam kelas? Jadi misalnya nih, ketika guru memberikan soal, maka
siswanya akan merespon dengan menjawab soal tersebut. Jika jawabannya benar, maka siswa akan diberi pujian dan juga nilai. Jika salah, maka akan dikoreksi atau diberikan hukuman ringan. Misalnya, siswa yang aktif akan diberi bintang emas, atau siswa yang tidak mengumpulkan tugas akan ditegur secara halus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk perilaku belajar yang disiplin dan juga konsisten. Lalu, bagaimana penerapan teori ini dalam pembelajaran fisika? Nah, kita ambil salah satu contoh saja. Misalnya pada materi gerak lurus, dalam latihan soal, guru nanti akan memberikan banyak latihan yang berulang untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap rumus-rumus GLB, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah peraturan. Nah, hal ini nanti akan membuat siswa menjadi lebih kuat, lebih terasah dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Teori behavioristik merupakan teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku yang bisa diamati. Belajar menurut teori ini terjadi karena adanya stimulus dari lingkungan yang menghasilkan respon tertentu. Nah, teori ini akan sangat cocok digunakan untuk pembelajaran yang membutuhkan pengulangan, penguatan, dan pembentukan kebiasaan. Seperti contohnya tadi dalam pembelajaran fisika. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.